pengamanan tempat-tempat ibadah dan tokoh-tokoh agama dan para ulama, yaitu pembahasan tugas. Oleh karenanya para Kapolda mempersiapkan untuk menyampaikan masukan-masukan, gambaran-gambaran, dan bagaimana pemecahan masalah dalam bentuk baik itu operasi rutin maupun operasi khusus. Instruksi Wakapolri Komjen Syafruddin pada akhir Februari lalu jelas, amankan tempat ibadah dan tokoh agama. Wakapolri memerintahkan Kapolda dan jajaran di bawahnya untuk tidak boleh ada kekerasan kepada tokoh agama dan penyerangan tempat ibadah. Namun kejadian berulang. Kali ini menimpa kapel atau tempat ibadah umat Katolik di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang dirusak orang tak dikenal. Kejadian diperkirakan berlangsung Kamis dini hari kemarin. Dari awal tahun 2018, sedikitnya sudah terjadi 6 kali kasus penyerangan dan perusakan tempat ibadah, ditambah kekerasan kepada tokoh agama. Perusakan dan penyerangan tokoh agama sebelumnya terjadi di Gereja Santa Lidwina, Yogyakarta pada 11 Februari lalu. 5 orang terluka, termasuk pemimpin ibadah Romo Karl Edmund Prier. Jangan lupakan juga kekerasan yang menimpa pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka, Bandung, Jawa Barat, Emon Umar Basyiring. Ia dianiaya pelaku seusai ibadah salat subuh di masjid. Desakan dari berbagai pihak muncul agar Polri cepat menghentikan dan mencegah agar kejadian ini tidak berulang. Tim Liputan Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Taris Mutakin dengan NIM 130124208 dari kelas IF 4408. Sebelumnya saya telah menampilkan berita yang kurang bagus dan menyimpang dari ajaran nilai-nilai Pancasila. Kejadian tersebut tentunya tidak patut untuk ditiru karena menyimpang dari salah satu sila dari Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 itu membahas mengenai kita sebagai warga negara Indonesia berhak mendapatkan atau memeluk agamanya masing-masing, beribadah dengan tenang tanpa diganggu oleh orang lain atau agama lain. Ya, toleransi menjadi kata kunci yang penting untuk diterapkan dalam sila pertama ini. Karena sebagai warga negara yang baik, kita berhak memeluk agama yang kita percayai, dan kita berhak beribadah dengan santai, dan juga kita tidak boleh mengganggu ibadah agama lain atau bahkan merusak tempat ibadah. Ya, mungkin itu adalah cerminan bagaimana sila pertama ini masih belum diterapkan dengan baik di masyarakat. Tentunya hal itu menjadi sebuah masalah yang akhirnya kita harus dari sejak dini kita didik. Mungkin adik-adik kelas saya ataupun yang masih kuliah atau masih sekolah itu diajarkan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dari mulai yang simpel-simpel aja gitu. Ya, misalkan kalau kita berteman dengan orang yang tidak seiman dengan kita harus misalkan menghargai ibadahnya, menghargai waktunya ketika beribadah misalkan. Terus ya kita gak mengganggu lah, itu nilai-nilai kecil yang harus diterapkan gitu. Kalau misalkan nggak diterapkan sejak dini atau sejak sekolah, mungkin nanti kalau udah besarnya
Ya bisa kayak kasus yang tadi tuh, merusak tempat ibadah, dan hal tersebut bukan contoh dari warga negara yang baik. Jadi salah satu solusinya yaitu menerapkan sikap toleransi atau menerapkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Apalagi kita sejak kuliah itu harus diterapkan gitu nilai-nilai Pancasila. Kayak misalkan sila keempat kita harus bermusyawarah. Terus di sila yang kedua kita harus adil dan beradab. Yang kelima kita harus adil juga keadaan sosial dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, nilai-nilai itu yang harus diterapkan sejak dini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.